Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kelas 12 KI 1 ya. 12 KI 1 hari ini kita pelajarannya AIK. AIK berarti alat industri kimia ya. Kalau kemarin kan sebelum Meet kalian sudah belajar tentang berbagai macam alat pengukuran ya. Ada alat pengukuran tentang tekanan, temperatur, level, dan yang terakhir adalah laju alir, betul ya? Iya, Bu. Nah, nanti saya share nilai PTS-nya. Silahkan nanti dicermati siapa yang lolos KKM, siapa yang belum. Nanti ada remedi untuk yang belum. Di akhir nanti saya share nilainya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi terlebih dahulu. Materinya adalah tentang pengendalian proses. Di sini yang pertama, sistem pengendalian proses. Kamu harus tahu dulu apa itu pengendalian proses. Pernah dengar ya pastinya pengendalian proses itu apa? Novi pernah ya? Rustiah dan kawan-kawan? Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini adalah yang pertama menganalisis alat ukur tekanan, temperatur, laju alir, level, dan sistem pengendalian dengan menggunakan software. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan alat tekanan, temperatur, sama dengan software juga. Software berarti artinya perangkat lunak ya. Perangkat lunak yang nanti dioperasikannya di pabrik, tentunya skala besar dengan menggunakan simbol-simbol atau angka-angka tertentu seperti yang sudah kita pelajari pada kelas 11 kemarin tentang diagram alir. Ya masih ingat ya yang diagram alir ya? Masih ingat diagram alir? Sudah lupa, Bu? Sambil diingat-ingat lagi ya. Iya, Bu. Ini saya nggak usah share screen aja. Berikutnya, tujuannya di sini kalian nanti akan dapat mendeskripsikan konsep dasar sistem pengendalian proses. Bisa menyeleksi juga jenis alat-alatnya dan kemudian dalam softwarenya itu sendiri apa yang dimaksud dengan pengukur level, nanti simbolnya apa, kalau pengukur laju alir simbolnya apa, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini kalian lihat ada berbagai macam alat. Gambarnya di sini ada alatnya. Ada yang pertama ini apa, Dewi? Makfuriroh. Apa ini Mbak Dewi? Sebelah kiri Mbak Dewi. Ya, kameranya kok dinonaktifkan lagi. Radio ya. Radio. Oke, radio. Betul. Ini oven, ini TV ya. Kalian kan pasti tahu alat-alat itu semua. Tentunya tidak bisa dijalankan tanpa ada yang menjalankan, betul ya? Iya. Berarti harus ada yang mengendalikan, gitu kan ya? Iya. Mengendalikannya apa kalau radio? Kalian bisa mengatur volumenya. Kalau oven, kalian harus mengatur apa, Novi? Panas ya, suhu. Kalau TV pastinya kamu pengen nyetelnya apa? Kalau menyetelnya Aku Menangis berarti nyetelnya Indosiar atau apa? Ya, biasanya sinetron. Gitu kan ya Dewi ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sama seperti yang dilakukan pada alat-alat yang biasanya kita temui di industri kimia juga begitu. Bentar ya, ini kok ngeheng sebentar. Begini aja. Bentar ya.
Sebentar ya Mbak ya, ngeheng sendiri ini laptopnya ngeheng. Laptopnya ngeheng sebentar ya. Ya, Bu. Bagus ya. Belajarnya ada yang sambil mendengarkan musik juga biar cepat masuknya mungkin ya Mbak ya. Share screen dulu. Nah, sudah ya, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, tadi kan sudah sampai sini. Sudah sampai sini ya. Alat tentang alat-alat yang ada di kehidupan sehari-hari. Ada radio, ada TV, ada oven. Begitu juga dengan yang ada di industri, harus ada pengendalian prosesnya. Nah, di sini kamu harus tahu dulu apa itu dasar-dasar sistem pengendalian proses. Di sini dasar dari sistem pengendalian proses adalah alat yang di industri kimia harus memenuhi beberapa persyaratan. Kenapa harus memenuhi beberapa persyaratan? Di sini karena apa? Karena terkait dengan keamanan, dengan spesifikasi produksi. Spesifikasi produksi, kemudian pengaruh terhadap lingkungan, batasan operasi, serta masalah ekonomi. Nanti berarti terkait dengan sistem yang ada di pabriknya itu sendiri. Nah, mungkin pabrik itu seenaknya saja dalam pengendalian prosesnya. Misalkan suhunya tidak dijaga, bisa-bisa nanti reaktornya atau penukar panasnya tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi nanti bisa terjadi kerusakan. Kalau rusak nanti jadinya bubar semua, rugi listriknya ya. Gitu ya. Kemudian di sini juga kenapa harus memenuhi persyaratan tersebut? Karena di situ tujuannya adalah untuk pengendalian proses di industri kimia itu sendiri. Ya. Di sini ada beberapa gambar, ada gambar reaktor, kemudian ada menara distilasi ya, ada heat exchanger, dan alat-alat di sini merupakan alat-alat besar yang ada di industri kimia. Mungkin beberapa sudah kalian lihat di kemarin ya waktu kunjungan industri di apa itu namanya kemarin Mbak kamu? Minyak ya, tambang minyak ya. PPSDM. Iya, PPSDM, betul PPSDM. Di sini kan banyak ya alatnya sama seperti ini. Nah, di sini pasti kan alatnya besar, maka pengendalian industrinya juga harus dilakukan semaksimal mungkin. Di sini alat-alat tersebut harus terintegrasi secara sistematis. Jadi sistematis itu artinya saling gabung antara satu alat dengan alat yang lainnya. Jadi tidak boleh satu jalan sendiri terus yang lainnya jalan sendiri, nanti beda ya, itu tidak jalan pabriknya. Kemudian di sini pengendalian prosesnya dilakukan oleh seperangkat instrumen dengan campur tangan manusia sebagai operator. Di sini operator sangat diperlukan karena kalau tidak ada operator artinya mesinnya tidak bisa jalan ya, kayak TV tapi tidak ada yang menekan tombol on berarti kan tidak mungkin jalan. Nah, di sini operatornya adalah operator, fungsinya hanya untuk memencet on off dan untuk menstabilkan saja. Artinya tidak tidak memiliki peranan dari awal sampai akhir, hanya fungsinya untuk mengoperasikan saja. Kalau selebihnya alatnya nanti bisa jalan sendiri dengan set point yang sudah ditetapkan. Berikutnya di sini, mengapa perlu adanya sistem pengendalian proses? Di sini perlu pengendalian proses karena yang pertama, karena terkait dengan keamanan operasi atau safety-nya.
keamanan operasi, di situ pabrik kan pasti ada pekerjanya. Iya kan? Pekerjanya tidak hanya satu, pasti ribuan. Nah, di situ keamanannya harus selalu dijaga. Artinya apa? Terkait dengan kemarin yang sudah kalian lihat, tekanan terhadap alatnya, kemudian suhu pada alat yang digunakan, level yang digunakan, dan masih banyak yang lainnya lagi. Kemudian yang kedua ada spesifikasi produksi atau production specification. Di sini berarti untuk menyortir berapa produksinya terkait dengan ukurannya, dengan racanya, atau dengan hal-hal yang lain yang sepele pun mungkin harus dilakukan spesifikasi. Jadi jelas yang akan kita gunakan yang mana, yang tidak yang mana. Kemudian kendala-kendala operasional. Kemudian peraturan lingkungan ini terkait dengan limbahnya. Jadi harus diatur demikian rupa limbahnya itu yang aman untuk dibuang ke lingkungan bebas itu yang seperti apa, maka harus dilakukan pengendalian juga. Yang terakhir adalah faktor ekonomi, di mana pabrik pasti menginginkan produksi dengan bahan baku yang sedikit mungkin dengan hasil yang sebanyak mungkin. Pastikannya supaya nanti bonusnya atau profitnya itu makin banyak. Itu kan ya pasti tujuan pabrik begitu. Itu alasan mengapa memerlukan sistem pengendalian proses. Kemudian berikutnya adalah langkah dari sistem pengendalian proses. Sistem pengendalian proses di sini ada beberapa langkah, yaitu ada mengukur, ada membandingkan, ada menghitung, dan ada mengoreksi. Di sini ada gambarnya dari langkah-langkah sistem pengendalian proses itu sendiri ya. Yang pertama ada set point. Set point artinya berapa variabel yang akan kita setel di situ ya. Kemudian ada pengendali, ada akuator, ada plan. Plan itu adalah area kerja ya. Kemudian ada sensor atau transmitter. Intinya ada 4 ini, ada mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengoreksi. Kemudian di sini ada beberapa besaran yang diterima dan diolah dalam setiap langkah pengendalian proses. Ada beberapa macam, ada 6 macam, ada control variable, ada manipulate variable, ada uncontrolled variable, ada set point, error, dan disturbance. Masing-masing sudah ada penjelasannya tersendiri. Kontrol variabel itu sama dengan variabel kontrol ya, besaran yang harus dijaga dan dikendalikan selama produksi. Manipulate variabel itu masukan yang dapat dimanipulasi atau dapat diubah-ubah agar mencapai kontrol variabel yang diinginkan. Uncontrolled berarti yang tidak dapat dikendalikan. Set point adalah nilai acuan atau variabel proses yang dikehendaki. Kemudian ada error atau perbedaan, ada disturbance atau besaran yang menyebabkan penyimpangan keadaan proses. Nah, di sini ada gambarnya. Ada gambar tentang instrumen pengendalian proses. Di sini gambarnya bisa kalian amati adalah unit pengukuran, unit pengendali, dan unit kendali akhir. Jadi cuma ada 3. Ada 3 ya Mbak ya. Ya, Bu. Ya. Saya ambil charger HP dulu ya. HP-nya mau mati, jadi tetheringannya nanti habis. Ya, Bu. Iklan dulu ya.
Suara saya kedengeran enggak, Mbak? Dengeran. Oke, jelas? Dengeran, Bu. Jelas ya. Berarti enggak Ya. usah. Sip. Berikutnya, tadi ada 3 macam instrumen ya. Ada instrumen pengukuran, ada pengendali, ada unit kendali akhir. Yang pertama adalah unit pengukuran terlebih dahulu. Unit pengukuran di sini berfungsi untuk mengubah informasi besaran fisik yang terukur menjadi sinyal standar. Di sini ada besaran fisik, kemudian ada unit pengukuran. Unit pengukuran terdiri dari 2 macam, ada sensor, ada transmitter. Dan nanti akan ada keluarannya masing-masing. Nanti kalau unitnya besaran fisiknya apa, nanti keluarnya juga menyesuaikan dari besaran fisik itu sendiri. Nah, di sini ada 2 macam ya, tadi ada sensor dan ada transmitter. Ada sensor, yang pertama adalah alat yang digunakan untuk besaran fisik yang menjadi besaran listrik. Jadi fungsinya untuk mengubah besaran fisik menjadi listrik. Sensor ini berarti untuk menandai ya, sensor, supaya tahu apa yang ada di dalam alatnya itu. Sensor ini mengirimkan informasi berupa besaran yang diukur transmitter yang kemudian diproses ke bagian pengendali atau controller. Nah, setelah dari sensor nanti dilanjutkan lagi ke transmitter. Transmitter di sini terdiri menjadi 3 macam, ada sinyal yang diubah. Di mana fungsi dari transmitter adalah untuk membaca sinyal yang berasal dari sensor dan mengubahnya menjadi sinyal standar agar dimengerti oleh controller. Jadi fungsinya transmitter itu mengubah sinyalnya dulu, supaya apa? Supaya nanti kalau dilanjut ke controller bisa jelas ya, Dewi ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada 3 macam sinyal. Ada sinyal pneumatik atau sinyal tekan, udara tekan, kemudian ada sinyal listrik, ada sinyal umum. Nilai minimumnya untuk pneumatik karena udara tekan berarti satuannya tekanan. Tekanan apa satuannya? Dewi Magfuriro. Si ya, si. Kemudian ada Pascal. Kemudian ada, kalau umum berarti persen. Kalau listrik berarti satuannya ampere. Ampere. Nah, berikutnya adalah unit pengendali atau controller. Dari tadi yang unit pengukuran ada sensor dan transmitter, kalau pengendali controller di sini adalah fungsinya untuk membandingkan sinyal pengukuran dengan besaran yang diinginkan. Nah, di situ ada tugasnya ya, tugasnya ada 3, membandingkan, menghitung, dan mengeluarkan sinyal koreksi sesuai hasil perhitungan. Ada 2 macam aksi pada controller. Yang pertama ada aksi pengendalian atau reverse. Yang kedua adalah pengendali direct. Jadi kalau di sini reverse artinya increase decrease. Kalau misalnya di sini variabel prosesnya naik, increase, yang direct, berarti nanti variabel pengendalinya akan turun karena prinsipnya adalah increase decrease. Kemudian kalau reverse berarti artinya increase increase. Kalau dia naik, variabel prosesnya naik, maka pengendalinya juga akan ikut naik. Dan apabila turun, maka akan turun juga, sesuai dengan namanya. Berikutnya ada unit pengendali akhir. Di sini diperankan oleh akuator ya. Akuator dan elemen regulasi yang bertugas menerjemahkan sinyal kendali menjadi aksi atau tindakan koreksi melalui pengaturan variabel pengendali. Di sini ada 2 macam, ada hubungan sistem proses, aksi pengendali, dan aksi kendali katup atau aksi katup kendali. Di sini ada direct dan ada reverse juga ya. Direct, reverse. Di mana katup kendalinya di sini biasanya digunakan adalah file close. Kalau yang direct berarti file open. Nah, biasanya di sini yang digunakan untuk pengendalian proses adalah diagram blok. Diagram blok berarti artinya terdiri dari kotak-kotak yang terdiri dari masukan, ini masukan.
ada pengendali controller, kemudian masuk ke plan atau prosesnya, dan kemudian ada output atau keluaran. Di sini diagram blok, artinya blok di sini adalah nama elemennya, misalkan pengendali dan plan ya. Kemudian tanda panah artinya arahnya. Dari sini arahnya adalah dari kiri ke kanan. Kemudian anak panahnya berfungsi untuk informasi besaran fisik atau besaran sinyalnya yang dibentuk. Di sini pasti ada input dan ada output pada hasil reaksinya atau hasil produksinya. Yang perlu kalian ketahui adalah menganalisis instrumen dengan proses software terlebih dahulu ya. Softwarenya biasanya adalah software yang langsung didatangkan langsung atau menjadi satu dengan alat-alatnya. Misal reaktor, berarti nanti dari reaktor tersebut ada alat atau software untuk mengoperasikannya, untuk menyeting berapa, misalkan alatnya reaktor, berarti setting suhunya berapa, setting tekanannya berapa. Kalau misalkan alatnya tangkinya berarti nanti bisa untuk mengukur permukaan level dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada diagram instrumentasi yang biasa digunakan adalah PNID. Masih ingat ya PNID, Piping and Instrumentation Diagram. Diagram yang terdiri dari pipa yang itu menjadi satu, antara satu dan yang lainnya semakin saling gabung ya. Di sini yang pertama adalah yang terpenting mengidentifikasi simbol garis atau line instrument simbol. Kemudian mengidentifikasi simbol fungsi instrumen dan mengidentifikasi tag number dan mengidentifikasi dari instrumen pada diagram PNID. Nah, dilihat dulu untuk yang pertama adalah mengidentifikasi garis simbol line pada instrumen simbol ya. Di sini ada beberapa garis. Ini ya, ada beberapa garis, masing-masing garis bentuknya berbeda, maka keterangannya juga berbeda. Kalau langsung tanpa ada garis putus-putus berarti artinya perpipaan. Kalau putus-putus berarti elektrik. Kalau pneumatik berarti harus ada garis sejajarnya, dan sampai capillary tapping berarti ada garis silangnya ya. Diingat-ingat, hanya diingat-ingat saja, tidak perlu dihafalkan ya, karena ada yang lebih penting untuk dihafalkan daripada garis ini ya. Yang lain menghafalkannya untuk yang lain aja, ini untuk dipelajari aja ya. Iya. Kemudian berikutnya ada simbol instrumen. Simbol instrumen untuk fungsi instrumennya. Di sini ada instrumen tunggal. Lokasinya di mana? Lokasi yang dapat diakses operator. Biasanya lokasinya ada di dalam panel atau di luar panel. Ada terpasang di lapangan. Ada lokasi tambahan yang diakses operator. Ada lokasi yang tidak dapat diakses oleh operator. Ini ada instrumen tunggal, dapat dimonitor kontrol bersama, fungsi komputer, ini berarti software ya, masuk ke programmable logic controller. Ada banyak sekali ya simbolnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi tag number. Dulu sudah pernah dipelajari di kelas 11 ini ya. Kalau simbol identifikasi huruf A, analisis. Huruf berikutnya adalah alarm. C, conductivity. Kalau flow, F berarti flow rate, H, hand, dan lain sebagainya. T berarti temperatur, P berarti pressure, tekanan ya. Masih ingat? Masih ingat nggak? Lupa, pinter ya. Iya, karena enggak perlu dihafalkan itu ya. Harusnya dibaca dulu ya. Kalau lupa berarti diingat-ingat lagi. Berikutnya adalah misal di sini ada FIC 045. Artinya di sini alat pengendali penunjuk aliran atau flow ya, flow rate. Pada control loop 045 dalam mengidentifikasi tag numbernya di sini F berarti flow atau aliran. Huruf pertamanya F, maka parameter yang dikendalikan adalah lajunya.
I berarti indikator penunjuk yang merupakan huruf kedua, fungsinya sebagai indikator. Kalau C berarti controller pengendali, huruf ketiganya fungsinya sebagai controller. Dan kemudian 045 artinya adalah nomor loopnya di plant atau di area produksi yang ada di pabrik tersebut. Gitu ya. Berikutnya ada mengidentifikasi instrumen pada diagram PNID. Nah, di sini biasanya kan kemarin sudah dijelaskan alat-alatnya seperti apa. Kalau pengukur temperatur gok itu biasanya dipasang di mana sih Bu? Ini di selang ya biasanya. Ini nanti ada simbol PID-nya adalah TG, artinya temperatur gok. Pressure gauge berarti PG. PG bukan pabrik gula ya. Di sini PG-nya adalah pressure gauge. Ada flow gauge, ada level gauge. Kemudian ada temperatur, ada pressure, dan sesuai namanya maka singkatannya pun juga menyesuaikan ya. Ini digambarnya sesuai dengan diagram yang ada pada diagram proses dan melambangkan cara pemasangan yang sebenarnya di dunia nyata ya, tapi ini untuk digambarkan saja. Jadi kalau kamu jalan-jalan kemarin kan waktu kelas 10 mungkin belum paham benar yang mana itu yang reaktor, yang mana itu pengatur temperatur ya, besok atau kapan-kapan bisa jalan-jalan lagi ke sana untuk lihat gimana sih yang betul temperatur gauge-nya itu yang mana, pressure gauge-nya itu yang mana, flow-nya itu yang mana ya. Kalau sekarang mungkin ya sedikit paham ya, tambah paham gitu ya. Tambah paham ya. Oh ya. Kapan-kapan jalan-jalan ke sana lagi ya Dewi ya. Iya, Bu. Ayo, Bu. Ya. Berikutnya yang kelihatan dari sini Dewi terus ini ada Silvian juga pada Fadila dan kawan-kawan ya. Berikutnya di sini adalah mengidentifikasi ya, mengidentifikasi instrumen pada PNID. Tadi ada flow, ada temperatur. Di sini masih banyak lagi, ada 5 gambar ya. Nanti saya share dokumennya untuk kalian pelajari lebih lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah tentang menginterpretasi diagram instrumentasi. Nah, di sini berarti gabungan dari satu gambar dan gambar yang lain. Di sini ada gambar pompa ya, ada gambar valve atau valve katup. Di sini ada simbol FC, artinya adalah flow control yang bertindak sebagai alat pengendali aliran pipa dalam yang di sini untuk mengukur laju aliran fluida keluar dan pompa sebagai sinyal masukannya. Jadi ini masukannya air atau fluida cair atau gas ya. Kemudian dialirkan dan dikontrol dengan flow control atau pengukur laju alirnya dan kemudian dialirkan lagi ke katup. Itu untuk gambar yang A. Kemudian gambar yang B adalah level control pada tangki. Di sini variabelnya dikendalikan dengan level permukaan air tangki. Dan sedangkan masukan prosesnya berupa laju aliran fluida yang masuk ke dalam tangki. Nah, itu adalah gambar gabungan dari software atau pengaturan softwarenya. Jadi tidak bisa diatur secara manual ya. Kalau manual kan perlu waktu banyak sekali, perlu perlu karyawan banyak sekali, maka untuk memudahkan kita bisa dikontrol dengan menggunakan software. Softwarenya adalah kebanyakan bahasa Inggris yang digunakan karena itu berasal biasanya dari luar negeri ya. Hera baru masuk. Hera, selamat datang Hera. Nah, gitu ya. Itu adalah beberapa materi yang kalian pelajari nanti di sistem pengendalian proses khususnya untuk software. Intinya adalah kalian belajar mengapa perlu pengendalian proses, kemudian mengapa di pabrik itu perlu pengendalian proses ya. Gitu.
Intinya adalah kalian belajar lagi instrumen pada PNID, karena di situ singkatan dari alat-alatnya adalah yang kalian pelajari di Piping and Instrumentation Diagram yang di kelas 10 kemarin. Nah, di situ ada keterangan kapan kita mengukur level, dengan bagaimana kita bisa mengukur level, dengan instrumen apa, simbolnya apa, kemudian dengan menggunakan pompa atau dengan menggunakan pirometer atau yang lainnya gitu ya. Kalian intinya belajar lagi tentang PNID karena softwarenya kita tidak punya, jadi tidak bisa belajar langsung. Kalau mau belajar langsung berarti langsung terjun ke industrinya ya. Industrinya biasanya industri pabrik besar. Kalau nanti kalian ada yang berminat bekerja di pabrik, mungkin bisa bertemu, syukur-syukur bisa mempelajari lebih lanjut gitu ya Mbak ya. Iya. Iya, tadi kesepakatan sampai 9.45 ya, tapi ini sudah 9.50, mohon maaf telat 5 menit ya. Ada yang mau ditanya? Karena waktunya ini terbatas, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa japri Bu Eni lewat WA ya. Kemudian kalau misalnya ada yang ketinggalan, nanti bisa saya share rekaman Zoom ini di YouTube, nanti bisa kalian lihat ya. Saya share alamat linknya, gitu ya. Oke, terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Semoga hari ini dan hari-hari ke depan kalian diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, ya. Karena kalau tidak sehat itu mau ngapain susah ya, tidak nikmat rasanya ya gitu. Yang penting sehat, berkah, dan lancar semuanya, gitu ya. Fadila, Febri, ya, Kristiani, Windy, Hera, Aisyah, dan teman-teman yang lainnya. Itu ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih atas partisipasinya sekali lagi. Saya cukupkan untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa di